presiden kita kerja. Dewa raja ya. Orang tua itu adalah seorang penjahat inflasi stroberi. Kalau ngambilin itu ini. Natural panganjali umat. Om Swastiastu. Om Originam Astu Namo Sidam. Om Anu Badra Kertawa Wiantu Iswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Halo rekan-rekan pemirsa sekalian dimanapun kalian berada, selamat pagi saya ucapkan dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Baik, oke pemirsa sekalian, dengan bangga saya mempersembahkan satu segmen baru yang ada di kanal YouTube HMPS Pendidikan Agama Hindu. Ini sebuah segmen yang akan menghadirkan sebuah gagasan dan perspektif baru terkait suatu topik yang akan diberikan oleh dosen ataupun dari ahli-ahlinya yang sudah berkompeten di bidang-bidangnya masing-masing. Nah, adapun segmen ini akan membahas terkait dengan topik ataupun isu-isu yang terkini, khususnya dalam bagaimana agama Hindu memandang topik tersebut. Sehingga dengan bangga saya memperkenalkan podcast Suara Semerti Wacana Rahita, sebuah podcast yang merupakan luaran dari mata kuliah Weda Semerti yang bertujuan memberikan pemahaman terkait suatu topik tertentu pada pandangan Hindu kepada masyarakat luas. Podcast Suara ini terbagi menjadi kelompok 4 topik besar dan kami salah satunya merupakan kelompok 3 yang akan membahas tentang topik terkini dan juga tidak kalah keren. Dan mungkin topik yang akan kami bahas ini masih menjadi PR pada tiap-tiap generasi dan khususnya pada keadaan di dewasa ini. Oke, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kadek Bagas Dwi Santosa. Izin Bapak, bisa dipanggil Bagas Dwi Payana. Saya di sini merupakan moderator yang akan memandu dari podcast kelompok 3 kali ini. Dan saya tentunya di sini tidak sendirian, sudah ada 2 narasumber yang sangat keren-keren dan sangat berkompeten ini yang menemani saya pada podcast kali ini. Untuk itu mari kita sambut narasumber yang pertama, yaitu kita kenalkan atas nama Bapak Iketut Pasek Gunawan SPDH MPD yang merupakan dosen home base dari Pendidikan Agama Hindu. Selamat pagi Bapak. Pagi. Jadi berikut tentang Pak Pasek ya, beliau merupakan sosok yang sangat aktif dalam berkecimpung di dunia pendidikan dan salah satunya Bapak Pasek ini mungkin pendiri sekolah bernuansa Hindu ya Bapak ya di daerah Pertemuan kalau tidak salah Paknya. Iya Bapak. Jadi sebelumnya bagaimana Pak keadaan paslaman yang didirikan di sana? Astungkare lancar, ini Pak. Astungkare selalu dilancarkan dari karena ini adalah sebuah bentuk yang sangat bagus pendirian sekolah bernuansa Hindu. Dan mungkin bisa disapa Pak untuk penonton yang ada di YouTube ini, perkenalkan dirinya. Oke, halo. Seperti diperkenalkan tadi ya, nama saya Iketut Pasek Gunawan. Saya tinggal di Pertemuan. Ya mungkin ya ada yang kenal dengan desa Pertemuan, silahkan berkunjung ke sana. Ada banyak tempat untuk bisa dijadikan studi banding, gitu, misalnya lembaga sekolah formal maupun non formal. Itu aja mungkin bisa mengefektifkan waktu. Baik, jadi kalau teman-teman mau ada studi banding itu ya mungkin langsung bisa ke Pertemuan dan langsung dikontak Pak Paseknya. Oke, dan tak hanya berhenti Pak Pasek saja, kita juga di sini masih ada satu narasumber yang memang tak kalah keren juga sama Pak Pasek. Ya, terima kasih sebelumnya Bapak. Kita beranjak ke narasumber yang kedua, ada Bapak Kadek Abdiase SPD MPD yang merupakan dosen home base-nya dulu mungkin di Pendidikan Agama Hindu Bapak, sekarang di Pendidikan Seni Budaya Hindu keagamaan Hindu. Jadi selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Beliau merupakan dosen yang aktif tidak hanya di bidang pendidikan saja di sini pemirsa, tapi juga di bidang seni ya. Pak Abdi ini terkenal kalau di kampus itu sangat banyak sekali ngayah kesenian dan lain sebagainya. Dan bahkan Pak Abdi ini juga tergabung dalam garapan perwakilan dari Kabupaten Buleleng yang tahun ini diwakili oleh staf kumpulan serta Undiksa. Nah itu yang untuk tampil di PKB tahun 2025 di tanggal 21 nanti Bapak. Iya. Inggih Pak. Kalau gitu mungkin bisa disapa lagi Pak. Oke, halo selamat pagi. Perkenalkan saya Kadek Abdiase. Kalau asalnya sih saya dari Rendang Karangasem. Tapi ceritanya agak sedikit berlebihan mungkin ya. Oke, nanti kita sambil jalan, kita sambil ngobrol juga ya dengan topik ataupun tentang kita berdua lah.
Oke. Iya. Si Bapaknya. Ya. Jadi itulah dua narasumber kita yang akan menemani jalannya podcast kali ini. Baik, karena sudah berkenalan narasumber, mari kita lanjut ke sesi berikutnya. Pemirsa sekalian, kita sudah memasuki era revolusi teknologi 4.0 yang mana teknologi berkembang begitu pesat dan juga sistem digital. Hal ini tentu berkaitan dengan perkembangan mental serta pola pikir dari generasi saat ini. Era di mana tidak ada batasan dunia mulai memudar dikarenakan kemajuan teknologi membuat banyak hal di dunia ini dapat kita ketahui hanya dengan sekali tekan. Hal ini merupakan suatu kemudahan yang diberikan oleh teknologi dan tercermin dari era digital saat ini. Dan tentu saja kemudahan ini turut menyebabkan suatu keprihatinan apabila tidak diikuti dengan ketegasan dari sikap dan juga peresapan dari nilai-nilai luhur yang ada di suatu bangsa. Banyak informasi yang masuk di masyarakat menyebabkan perlunya proses penyaringan informasi dan juga penyesuaian dengan apa yang sudah berlaku di masyarakat. Jangan sampai dikarenakan kemudahan akses terdapat di dunia ini, kita langsung mengikuti seluruh tren yang ada, khususnya tren yang merugikan diri sendiri dan banyak orang. Masyarakat, khususnya generasi muda, harus mampu mempertahankan eksistensi budaya dan nilai-nilai yang sudah ada dan berlaku dan memperbaiki untuk menuju ke arah yang lebih baik, yang lebih bagus menuju Indonesia Emas 2045. Begitu podcast Suara Semerti Wacana Rahita dengan topik Brahmacarya, tantangan generasi muda di era digital, kita mulai. Baik, sebelumnya izin Bapak, karena tadi sudah disampaikan pengantarnya, misalnya seperti itu ya Pak. Nah, jadi topiknya sekarang adalah Brahmacarya, bagaimana tantangan generasi muda kita di era digital saat ini. Adapun itu saya sudah di sini memiliki beberapa pertanyaan, mungkin saya langsung ke pertanyaan Pak ya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana pandangan Bapak tentang generasi muda saat ini, terutama dari sudut pandang lintas generasi. Apakah ada perbedaan yang signifikan dari generasi mungkin di tahun saat Bapak generasi muda dan generasi muda di dewasa ini? Mungkin pertama kita akan mendengar jawaban dari Pak Pasek dulu, baru langsung ke Pak Abdi. Oke, Pak Pasek, dipersilakan. Oke, mungkin saya memang harus selalu yang pertama. Sebenarnya walaupun saya terakhir ya. Lebih sepuh. Yang lebih tua lah. Padahal saya lebih muda. Ya. Oke, sebenarnya ya dari generasi ke generasi itu selalu memiliki ciri khas ya. Cuman ada sebutannya. Kalau dulu mungkin disebut dengan generasi tempo dulu gitu ya. Kemudian kalau saya dikenal tuh generasi milenium ya. Saya suka nonton Panji Manusia Milenium. Manusia Milenium ya. Artinya generasi milenium itu adalah generasi yang sebuah transisi dari sebuah peradaban kuno masuk ke peradaban modern kalau nggak salah ya. Karena dulu bapak saya itu belum mengenal telekomunikasi. Saya itu mulai masuk peradaban telekomunikasi. Dulu walaupun komunikasi itu masih belum sesmart sekarang ya. Dulu saya masih pakai warung Telkom. Hotel ya warung Telkom. Jadi masih ibaratnya saya SMP itu mulai mengenal telekomunikasi. Sehingga disebut dengan generasi milenium. Nah, kalau generasi sekarang setelah milenium itu dikenal dengan generasi Z katanya ya. Gen Z ya. Gen Z, kemudian setelah Gen Z generasi strawberry. Nggak tahu setelah generasi apa ya. Intinya setiap generasi memang ada ciri-ciri khasnya ya. Kalau generasi dulu itu orang daya ingatnya kuat banget. Karena bapak saya itu belajar pakai namanya kalau nggak salah itu tableau ya. Tableau yang besar batu itu ditulis, kemudian setelah guru menerangkan harus dihapus. Nah, daya ingat itu harus benar-benar hebat gitu ya. Kemudian masuk pada generasi milenial itu sudah ada tulis buku. Tapi buku itu justru waktu saya masih sekolah SD, SMP, SMA itu belum ada pembantu kita. Kita masih pembantunya masih mono yaitu buku ya. Jadi cara belajar kita ya harus benar-benar mencatat tidak ada browsing kemana-mana, tidak dibantu otak kita masih agak mandiri. Ya cuma kita dibantu dengan buku-buku panduan. Di zaman saya buku panduan masih sedikit. Saya masih pakai buku warisan kakak saya belajar SD, baju termasuk baju juga warisan. Ya. Akhirnya daya ingat lumayan lebih agak maksimal, tapi kalau generasi pendahulu saya bilang kamu nih daya ingatnya lemah banget gitu ya, dia bilang. Saya dibilang lemah banget. Ya, karena dulu tuh kalau menulis semuanya detailnya ingat. Kalau saya mungkin 70% ya. Nah, generasi saya sekarang dibantu dengan browsing, daya ingatnya lemah.
Jaringannya lemah, semua dibantu dengan sistem teknologi sehingga semua seakan-akan siap saji. Semua siap saji sehingga dia tidak memiliki kreativitas. Ya, kalau sudah dia memiliki kreativitas, takutnya di generasi stroberi itu yang lebih parah. Ya, semuanya sudah disediakan. Maka nanti untuk cebok pun sudah ada. Semuanya akan disediakan. AI-nya itu bukan lagi bentuk ChatGPT, DeepSeek, bukan lagi nanti bentuk robot. Mungkin mengajar bentuk robot. Nah, semuanya akan ada sebuah neutron dalam otak kita itu yang memicu fisik kita betul-betul seimbang dengan otak. Nah, seakan neutron itu dibantu oleh teknologi sehingga fisik kita akan melemah, daya fungsinya tidak sama dengan otak, jadi tidak balance. Tidak balance ini menyebabkan ada sebuah gangguan dalam diri manusia. Itu yang diperkirakan nih di generasi Z dan generasi strawberry ke depan, yang tidak keseimbangan antara fisik dengan otaknya yang menyebabkan berbagai pertumbuhan moral dan etika itu akan berkurang. Itu pemahaman saya terkait ini, karena orang yang disediakan apapun prasarana yang lengkap berbeda dengan orang yang mencari penyediaan. Itu berbeda. Sama seperti orang tua saya dulu, sebelum makan dia tuh harus kerja dulu, nyapu dan sebagainya, baru kasih makan sama orang tuanya. Kalau saya masih agak mendingan, saya enggak kerja dulu, yang penting uangnya sesuai. Kalau dikasih uang 10 harus 10, bekal 200 harus 200, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, zaman sekarang nggak ada aturan bagi anak-anak sekarang itu, apalagi generasi strawberry nanti. Ini yang berbeda di antara berbagai generasi. Dan mudah-mudahan tidak menimbulkan efek negatif ya. Nanti kita bahas bagaimana sih solusinya, karena itu sebuah penerawan saya selaku Tuhan dalam diri saya. Terima kasih. Itu aja ya. Jadi menurut Bapak ini mungkin ada perbedaan ya, terutama dari daya ingat Pak nih, yang memang mungkin karena generasi dulu keterbatasannya itu menyebabkan dari generasi tersebut harus memaksimalkan potensi ingatnya. Sehingga nanti di generasi ini karena mungkin bisa kebanyakan sudah tersedia internet, jadi agak mengurang gitu ya. Dan kita langsung dari Pak Abdi gimana terkait hal ini Pak? Terima kasih. Sebenarnya kalau tentang tema ini menarik ya, menarik sekali. Terima kasih. Di zaman sekarang yang tadi disampaikan oleh yang dibahas yang serba instan ya, serba instan. Oke, saya sangat setuju sekali. Kalau saya memandang itu apa yang dinarasikan oleh Ibu Tiang di masa tadi dalam hal dunia digital ya. Ada namanya digital natif dan juga ada juga digital imigran. Posisi Gen Z itu di digital natif, di mana dia lahir sudah memegang gadget. Lahir sudah memegang gadget. Tapi kalau mungkin bisa dibilang saya dengan di bahasa ini masih seumuran ya, bahasanya. Tidak terlalu jauh. Itu digital imigran itu dari analog yang ke digital ya. Kita tuh penyesuaian, masih penyesuaian. Sehingga pasti di sini ada semacam cognitive gap. Ya, ada perbedaan pengetahuan terhadap hal ini. Ya, zaman dulu saya masih merasakan ketika kalau kita berbicara nostalgia banyak sekali sebenarnya. Saya itu mengejar nasi, suapan nasi itu saya kejar. Kalau sekarang nasi yang mengejar nasi. Iya, sulit untuk ya kalau makan misalnya harus dikasih gadget, nonton sambil makan baru ya. Kadang dikejar untuk makan. Ini ada semacam ya perbedaan proses tentang kehidupan, perjalanan. Dan saya yakin semua generasi itu punya cara pandang tersendiri, seperti di awal tadi ya, dari bahasa punya cara pandang tersendiri. Terus bagaimana dalam hal tentang proses perjalanan kehidupan anak-anak sekarang? Saya jujur bukan intinya di sini kita tidak saling istilahnya menghakimi ya. Generasi Z maupun Gen Z maupun generasi sebelumnya itu. Kita memang tidak harus saling menghakimi ya. Mungkin titik temunya kita akan obrolkan sebentar. Titik temunya di mana kita harus cari titik temu ini sebenarnya. Karena sejatinya apa? Ya, kalau kita berbicara masalah relationship ya tentang anak-anak Gen Z sekarang itu, mereka lebih berbicara tentang benar nggak? Kalau kita jujur, pernahkah Pak beli bahasa ataupun adik? Ada narasi seperti ini orang tua kita, jangan kamu duduk di atas bantal, sehingga negatin kalian, jangan usul. Ya, narasi itu narasi nostalgia ya. Kalau Gen Z sekarang, kamu tidak boleh duduk di sana, dia akan bertanya kenapa? Kok bisa nggak bisa?
apa yang terjadi? Apa kaitan antara kita duduk di atas bantal dengan susu? Ya kan? Dia akan mencoba terus. Malah dia akan duduk di atas bantal Untuk menguji ya. Iya. Menguji buat hipotesa. Benar. Karena dia itu dalam hal ya pandangan kolaboratif. Kalau kita masih hierarki, kalau generasi sebelumnya itu masih pandangan hierarki. Gitu. Apa kok saya nggak busuk? Ya itu buktinya dia akan terpatahkan. Dan yang terakhir pandangan saya adalah apa yang menyebabkan perbedaan yang tadi disampaikan oleh Bli Pasa itu perbedaan antara membuat dengan yang sudah terhidangkan itu adalah letaknya kalau di pandangan saya di pemaknaan. Karena ketika orang membuat itu prosesnya makna itu kan muncul dari proses itu. Tapi ketika dihidangkan, apalagi kalau mereka tidak punya rasa, dia akan makan saja Tanpa pemaknaan. tanpa pemaknaan. Bagaimana sekarang caranya ketika ini dihidangkan kita bisa ada proses pemaknaan di dalam itu ya itu menurut yang memang harus penting dijadikan pemikiran bagi siapapun lah ya kan gitu ya biasa ya. Itu sih di awal dari saya. Ini cukup perbedaannya. Kalau dari Pak Pasek tadi katanya akan ada penurunan daya ingat. Kalau Pak Abdi mungkin dari sisi pemaknaannya yang akan berbeda karena kita mungkin tahu sendiri seperti analogi tadi duduk di bantal nanti bisul malah dia nyoba duduk di bantal 30 menit bapak saya tidak bisul ini. Jadi agak memang beda ya masing-masing dari generasi punya ciri khasnya sendiri dan benar sekali dari Pak Abdi kita tidak di sini tidak bercoba untuk menghakimi. Bahkan tadi Pak Pasek juga dikatakan dari bapaknya katanya dulu dia dibilang ingatannya lemah. Jadi masing-masing di generasi itu seolah-olah generasi yang lebih sebelumnya lebih dahulu menyerahkan generasi ini terus gini. Jadi seperti sebuah tangga kayak gitu ya Pak. Oke. Mungkin itu dari pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, melihat situasi dewasa ini, apa saja sih yang kira-kiranya perlu disiapkan dari generasi muda untuk menghadapi dunia modern ini? Karena kan tadi dunia modern ini sangat banyak sudah disediakan, sudah barang-barang jadi secara prosesnya itu dan pemaknaannya mungkin itu akan sulit dirasakan dan juga diterima. Dan apa sih yang harus tips yang diberikan untuk bisa survive di era sekarang? Karena kalau era sekarang kan ada istilahnya FOMO gitu kan, kayak fear of missing out gitu. Kayak ada sebuah tren, kalau misalnya kita nggak ikut tren kita dicap sebagai mungkin orang yang pro, tidak ikut teknologi. Tapi ketika memang kita mengikuti teknologi takutnya kebablasan. Nah, mungkin itu dari Pak Abdi, dari apa? Oke, sekarang saya dulu ya. Iya. Gantian. Yang lebih muda dulu. Walaupun terlihat lebih tua. Semua muda. Oke. Pertanyaannya apa sih kira-kira yang bisa? Kalau berbicara masalah solusi, saya rasa banyak hal yang bisa kita lakukan. Namun yang terpenting itu adalah kembali ke pemaknaan dari proses. Saya ingin mengawali dari bahasa mentalitas yang tinggi. Gensi harus punya itu. Mentalitas yang tinggi. Oke. Banyak kasus yang kita dengar. Banyak kasus yang kita dengar. Kemarin anak kecil yang meninggal bunuh diri kan. Ini bias beritanya saya juga apakah benar atau tidak. Hal yang sepele katanya. Benar dan tidak ya. Tidak dibelikan itu. Tidak diberikan itu. Gimana itu? Dimensi yang sangat tipis sekali anak kita untuk bisa menyembuhkan dirinya dengan ya bahasanya ya self distraction ya. Dia anak itu kadang zaman sekarang mungkin ya bahasanya saya melihat mereka itu sangat sulit untuk kembali mengembalikan suasana mood dalam dirinya itu ke semula. Masih sangat perlu sekali dalam hal pendampingan. Gitu. Artinya ada semacam self distraction yang dia malah berusaha menghancurkan dirinya ya dengan saya kok nggak bisa mengikuti perkembangan zaman, saya ini saya itu dia malah menghancurkan dirinya dan itu akan bisa mengakibatkan asam lambung naik dan itu akan menjadi benar itu. Sehingga anak itu harus punya mentalitas yang tinggi. Kalau ini tidak semua juga ya, tapi kalau kita berbicara masalah orang yang generasi sebelumnya, saya juga sampaikan tidak semuanya.
karena kemerataan proses hidup itu berbeda. Tetapi kebanyakan zaman-zaman terdahulu ya mereka mencari makan saja perlu kerja. Seperti tadi Lipasa bilang, mereka harus ya nyapu, mereka harus istilah kalau sebagai seorang anak ya untuk itu ya membantu orang tua. Ada proses dulu gitu, baru dia akan. Tapi sekarang ya agak sulit ya, agak sulit. Nah, generasi itu penting untuk memiliki mentalitas. Selanjutnya ya pasti saya selalu mengajak untuk ya ada sebuah nilai spiritual dan nilai pengembangan itu, prinsip hidup ya spiritual dan jangan memandang bahwa spiritual agama itu adalah suatu alat yang berada dari luar. Oke, harapan saya kita memandang bahwa agama itu kita gunakan sebagai media bantu kita, tetapi jangan memposisikan agama itu juga berada di luar tubuh kita, padahal sebenarnya itu dari dalam diri sebenarnya. Sehingga bekal spirit itu penting. Jangan berbicara ketika belajar agama menjadi mangku gitu kan. Itu mau jadi belajar agama ini jadi apa gitu, jadi sulit jadi tidak. Dan ketika kita ya coba nafas secara biologis kita kan bernapas nih, ya bernapas dan proses untuk ya alur nafas itu pun juga ada dalam pranayama yoga ya. Sehingga sebenarnya ini ya secara internal ya bahasa kita di agama Hindu pandangan kita kan ada buah nanggung, buah nahlid, sehingga bahasanya agama jangan diposisikan berada di luar tetapi di dalam. Dan penting untuk menjadi bekal. Oke, mentalitas tinggi, spiritual dan nilai. Yang terakhir adalah karena kita bergelut dalam dunia digital, kita Gen Z ini harus penting memiliki yang namanya kecerdasan emosional dan juga etika digital. Pasti banyak problem, banyak permasalahan ya. Kita aja ngobrol diam saja, mereka nggak suka ngobrol, tapi di media sosial komen-komennya luar biasa. Kadang-kala juga maaf ya istilahnya ya, zaman sekarang punya YouTube, punya YouTube, Facebook supaya ada yang menonton banyak dan menghasilkan ya, TikTok, live TikTok dan ini tantangannya aneh-aneh gitu, tidak membangun gitu. Coba banyak saya lihat yang live TikTok itu challenge-nya aneh ya, berdasarkan request. Minum air got, coba bayangkan deh. Ayo siapa bisa pump lebih banyak nanti minum air got. Siap. Itu yang penting itu ya mungkin ya kecerdasan emosional dan juga etika digital itu penting ya. Mungkin banyak sebenarnya. Kalau Tiang sih penekannya di 3 hal itu ya. Mentalitas yang memang harus tinggi, spirit pastilah, nilai, penumbuhan nilai di dalam diri, dan yang terakhir itu yang Tiang sampaikan tadi, kecerdasan emosional dan juga etika digital. Karena kita sering bergelut di bidang itu sih dari Tiang. Bisa menambahkan juga. Ingin kita di Bapak bagaimana? Oke ya, saya kira semuanya seperti sebuah bangunan ya. Sebuah bangunan itu diawali dari fondasi yang kuat. Ya, apapun itu bangunannya kalau fondasinya nggak kuat sampai ke atas itu nggak bagus. Ya, walaupun fondasinya juga kuat, kalau bangunan juga nggak bagus juga nggak bisa kan. Intinya memang kedua-duanya harus sempurna. Tapi dalam hal ini kita dalam pendidikan adalah membangun fondasi sebenarnya. Kalau fondasinya itu tidak bagus, tentu di atasnya juga nggak bagus. Sistem pendidikanlah yang sebenarnya yang menjadi salah satu poin besar untuk sebuah pempertahanan peradaban manusia. Setiap peradaban itu memiliki sistem pendidikan masing-masing. Karena kita sudah percaya dari zaman batu sampai zaman sekarang itu adalah pendidikan solusinya. Ya, pendidikan solusi salah satu yang terbesar. Kemudian yang kedua adalah religius. Ya, religius itu yang kedua, ibaratnya yang tidak bisa dipisahkan adalah pendidikan dengan religius. Itu sebuah solusi untuk peradaban kita bertahan. Apalagi generasi sekarang, pertanyaan masalah generasi muda. Generasi muda ini dua-duanya antara pendidikan dengan religius itu sudah terkontaminasi dengan suatu gaya baru ya, gaya baru yang konsumtif beda dengan produktif. Orang dulu itu produktif ya, kalau sekarang ini konsumtif ya. Tingkat plagiasi itu paling tinggi di zaman sekarang ya, bahkan dirinya sendiri bukan dirinya sendiri. Ya seperti ada Pak Abdi bilang tadi itu,
dia itu melakukan segala tindakan di YouTube maupun di Facebook itu sesuai dengan permintaan orang, karena dia ingin mendapatkan imbalan tertentu, maka dia menjadi orang lain, maka dia bukan produktif, yaitu justru konsumtif ya, sehingga dia menjadi plagiator. Seorang plagiat sebenarnya yang terbesar. Kalau zaman dulu ya, saya pernah membaca suatu buku atau lontar itu tidak ada penulisnya. Itu yang menyatakan bahwa dia itu seorang pengawi yang tidak perlu diakui. Dan sekarang kebalikannya, butuh pengakuan. Semua orang butuh pengakuan. Nah, itulah perbedaan. Jadi yang perlu dibangun mindset tentang konsumtif ini. Ya, semua orang sudah terbangun mindset itu karena teknologi kita sangat masif sekali. Ya, masifnya bukan main dan semua tergerus, termasuk saya. Termasuk saya tergerus. Tapi tergerusnya saya, Askung Kare sedetik ini masih saya gunakan teknologi itu untuk meningkatkan kecerdasan. Saya bilang tadi ya, kecerdasan, karena di antara religius dengan pendidikan itu muaranya adalah kecerdasan. Kecerdasan endingnya adalah kesadaran. Nah, di sana harus bisa membawa semua pengaruh teknologi 4.0 ini ya dibawa kepada kecerdasan seseorang. Kecerdasan itu adalah maksudnya adalah Anda boleh plagiasi, Anda boleh mengambil pendapat orang, Anda boleh mengambil karya orang, tetapi ubahlah itu menjadi karya Anda. Itu yang jarang sekarang terjadi. Kenapa orang itu jarang terjadi membuat suatu karya miliknya sendiri? Karena dikejar oleh berbagai keinginan. Ya, keinginan yang terus semakin banyak, keinginan itu tumbuh dari generasi yang tidak memfilter semua informasi yang masuk pada dirinya. Cara memfilter informasi itu, Anda harus meningkatkan daya ingat. Kembali kepada daya ingat. Ingat apa? Ingat tentang pelajaran orang dulu, ingat tentang materi agama, ingat dengan disampaikan oleh guru, ingat tentang materi yang Anda baca. Intinya, ingatan itu adalah sebuah fondasi. Kalau ingatan kita tidak bagus, tentu semua akan menganggap informasi yang datang itu sebuah kebenaran. Jadi untuk menilai sebuah informasi yang masif datang itu membutuhkan ingatan-ingatan yang lainnya. Kita melakukan kolaborasi dalam otak kita. Orang yang sudah menyimpulkan itu salah, itu benar, itu terlalu dini untuk mengakumulasi pengetahuannya. Atau mungkin ingatannya tidak bisa mengakomodir ingatan-ingatan yang dulu. Sehingga orang tua mengajarkan dulu tidak boleh negain galang itu sebenarnya untuk mengingatkan kita tentang etika dan moralitas. Jadi kembali kepada ingatan. Dari ingatan inilah yang nanti akan menjadi kecerdasan, kecerdasan akan menjadi sebuah kesadaran. Kalau sudah menjadi sebuah kesadaran, orang itu walaupun dia berada di kandang singa sekalipun, dia akan bisa selamat. Ibaratnya begitulah katanya, karena dia bisa berbahasa singa katanya. Tapi kan mustahil orang sekarang bilangnya, udah memang kucing mau bisa jadi singa nggak apa-apa, ya nggak mungkin ya aja, nggak bisa. Tapi dalam hal ini disebut dengan melakukan asimilasi apa namanya kolaborasi atau apa ya, kita jadi bisa sebenarnya politik ya, kembali yang saya maksud tadi, kucing di kandang anjing di kandang singa bisa selamat karena bisa berbahasa singa. Itu diajarkan oleh pendidikan politik kita saat ini. Jadi di dalam ilmu politik tidak ada musuh, tidak ada kawan. Nah, di sana. Jadi di sini adalah kembali, kalau sudah seperti itu berarti kita harus memiliki kesadaran sendiri yang kuat. Jadi generasi sekarang itu membutuhkan suatu kesadaran sebenarnya. Nah, kesadaran dibangun dari sistem pendidikan. Kalau sistem pendidikan kita tidak menyokong tentang hal itu, maka disinilah Anda membutuhkan ingatan. Ingatan itu dari mana kita bangun? Dari proses interaksi kita dengan generasi-generasi pendahulu, interaksi kita dengan generasi sekarang, dan interaksi kita dengan calon generasi masa depan. Itu penting sekali. Karena sudah di background kita mengatakan bahwa dia itu memikirkan masa lalu, masa kini, masa depan. Itu yang diajarkan pada kita agar kita ini tidak memikirkan ke belakang aja. Maluan itu gen, jadinya di sini tidak seperti itu aja. Jadi maluan seperti itu sekarang bagaimana, ke depan bagaimana, itu disebut dengan kesadaran. Jadi tidak ada namanya di sini saling menyalahkan generasi dulu, menyalahkan sekarang, generasi sekarang menyalahkan dulu, tidak ada. Tapi di sini bagaimana kita mengambil nilai negatif dari generasi sekarang, mengambil nilai negatif dari generasi dulu, mengambil nilai negatif generasi masa depan yang akan terjadi, kemudian kita akumulasikan untuk menjadikan positif. Karena nilai positif dan negatif itu sudah jadi satu, tidak bisa terpisahkan. Setiap generasi punya nilainya. Tapi bagaimana kita meminimalisir nilai negatifnya menjadi positif untuk kita bisa gunakan di generasi mendatang, anak-anak generasi Z sekarang
bukan disebut generasi stroberi. Generasi stroberi itu kan lemah ya, cek kan luarnya bagus, di luarnya bagus, hancur kayak dia, maunya ya seperti itu. Ya udah kan tadi ya, makan aja pakai smartphone, ya itu bisa diupayakan bagaimana sih mengakali itu. Ya terus terang ya, saya sendiri belum tahu solusinya. Ya belum tahu solusinya soal itu. Ya. Tapi saya ubah sistem pendidikan karena saya ada di rumah pendidikan. Maka ubah pendidikan itu di sekolah saya sudah saya mulai terapkan. Jadi HP smartphone itu tidak digunakan lagi untuk di pembelajaran. Kemudian penggunaan smartphone itu saya pakai panduan untuk menggiring hal-hal yang positif dalam smartphone-nya. Itu kerjasama dengan pihak orang tua, komitenya. Jadi trisentra pendidikan itu dioptimalkan. Nah sekarang pemirsa semua, trisentra pendidikan tidak berjalan maksimal. Ya. Ya, kita kembalikanlah trisentra pendidikan itu siapa? Pemerintah, pendidikan formal, dan masyarakat. Itu yang paling penting. Masyarakat itu informal, maksudnya informal ya orang tua. Orang tua itu yang penting yang harus menjalankan. Itu mungkin ya solusinya. Pak, tadi dari Pak Abdi ini ada satu tentang mental ya, Pak, mental yang mungkin generasi sekarang agak saya bilang harus ada pendampingan mental yang memang harus dilakukan. Dan tadi Pak Pasa juga menyampaikan bahwa sistem pendidikan itu tidak lepas dari informal atau dari orang tuanya masing-masing. Ya. Nah kalau kita berbicara tersebut melihat kondisi sekarang mungkin banyak ya, dalam artian adalah ketika orang tersebut kalau berbicara tentang pendidikan dari orang tua, mungkin banyak orang-orang yang memang sebenarnya bisa dikatakan dia belum siap secara emosional, secara spiritual untuk menjadi seorang orang tua. Atau mungkin Bapak berdua mungkin orang tua. Nah, terkait dengan mental tersebut dan juga sistem pendidikannya, mungkin kira-kira Bapak ini di rumah udah apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait dengan pembangunan mental ini, terutama untuk pendampingan mental ke anaknya, lalu juga bagaimana memaksimalkan bahwa pendidikan yang memang diperoleh itu dari trisentral ini di bagian informal ini terpenuhi. Mungkin dari Pak Abdi dulu boleh. Oke. Kebetulan saya belum punya anak ya. Kebetulan masih proses ya, baru baru progres ya. Kerjain sedikit. Saya besar itu, Pak. Fondasi ya. Fondasi seperti bahasa bilang kita fondasinya yang bagus. Tapi kadang saya juga punya ponakan yang kalau saya pulang ke Karangasem itu sering berproses dengan anak. Saya setuju bahwasanya orang tua itu menjadi sosok yang sangat penting juga. Kalau berbicara masalah ideal, kita berbicara tentang orang tua yang lengkap ya, ada ibunya, ada bapak. Ini terlepas dari problem yang banyak, anak itu tidak punya tidak punya orang tuanya karena mungkin merantau orang tuanya, dia tinggal dengan neneknya. Itu banyak saya temukan kemarin pada saat mendampingi teman-teman mahasiswa di PKM, hampir setengah dari anak-anak di sekolah itu orang tuanya ya kerja di luar misalnya, ya sehingga pendampingan kepada anak itu masih sangat minim. Tidak maksimal. Padahal sebenarnya salah satunya kalau guru di sekolah kan hanya mungkin bisa berapa jam itu ya sampai pulang ke rumah kembali. Sebenarnya lingkungan dan masyarakat, orang tua menjadi sentral yang penting untuk membangun mentalitas anak, apalagi bahasa memberikan fondasi. Benar, fondasi. Mungkin nanti teman-teman mahasiswa akan menemukan di saat PKM ya, akan melihat bagaimana anak itu terproses. Ada beberapa anak yang terproses baik dalam hidupnya dia dari awal, ditemani oleh siapapun itu yang peduli terhadap anak itu, yang bahasakan yang peduli dengan anak, entah itu orang tuanya ataupun kakek nenek, karena didikan dari keluarga itu menjadi modal dasar, dan mereka akan selalu persentase dia berproses itu di rumah lebih besar, sehingga memang sangat penting sekali. Bagaimana kita kalau tiang sendiri sih bahasanya nih, proses antara Gen Z dan juga generasi sebelumnya, di posisi ini kita bisa mengajak anak untuk aware, mengajak anak untuk sadar, gitu, sadar bahwa dan menghargai, saling menghargai. Artinya apa? Kita bentuk anak dengan pandangan bahwa ya tidak berbicara tentang
kita melarang juga perkembangan mereka yang sepantasnya di zaman sekarang. Kita pun juga tidak boleh memaksakan apa yang sudah kita lalui ketika kita menjadi anak di zaman dahulu yang dibina oleh orang tua, kan gitu. Saya teringat dengan proses pembinaan anak. Kalau dalam Chanakya Niti Sastra itu, anak baru lahir masih bayi itu ibarat dewa raja ya, yang mungkin sampai ditaruh di kepala, terus sudah menjadi besar kembali ya mungkin kita bisa pandang sebagai pesuruh ya. Kalau ngambilin itu ini kalau ini ya kan. Tapi ketika sudah dewasa dia, kita nggak sebagai teman bahasanya. Kan ada ya bahasa teman dalam artian ya kecanggungan mereka untuk koordinasi, ngobrol, curhat, ya dia akan lebih nyaman. Saya jujur sampai saat ini saya sangat nyaman sekali curhat dengan ibu dan bapak saya. Ya, karena beliau memposisikan saya tidak sebagai anaknya, semata-mata sebagai anaknya, tapi sebagai teman. Itu misalnya kita sebagai orang tua yang lebih bisa mampu untuk ya bahasanya memilah dan memilih untuk membentuk karakteristik anak itu sebenarnya dengan cara apa ya? Jangan membatasi mereka juga dengan perkembangan sekarang. Gadget boleh, tapi dalam hal apa? Seperti tadi Pak bilang, untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Analogi-analogi yang romantis zaman dahulu, perkembangan teknologi bagi barat seperti pisau bermata dua ya kan, bisa menjadi hal yang bermanfaat, juga bisa akan membunuh gitu bahasanya. Bagaimana kita bisa memposisikan dengan konsisten. Karena saya ingin membahas kembali yang tadi. Di awal punya komitmen untuk jangan kasih anak handphone untuk nonton, ya kan? Tetapi ketika anak tidak mau makan, ya diberikan. Karena supaya anak itu bisa makan, ya satu-satunya jalan ya berikan. Akhirnya apa? Tidak konsisten. Bagaimana cara kita mengalihkan itu kalau bisa? Mengalihkan anak itu tidak menggunakan nonton handphone sambil makan gitu maksudnya. Cara-cara itu yang harus kreatif seorang orang tua ya, atau siapapun itu yang membina anaknya di dalam hal keluarga. Ya seperti itu sih dari dia. Dari Pak Pasek, bagaimana cara mungkin Bapak menciptakan pendampingan mental? Kalau tadi juga kan Pak Pasek saya membatasi Pak ya terkait dengan penggunaan ini gadget yang mungkin dibatasi kepada proses pendidikannya. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci gimana itu Bapak? Oke, sebenarnya dari segi pendidikan saya bilang bersyukur sekali orang-orang yang belajar pendidikan menjadi calon profesi. Bersyukur ya. Mau jadi guru ada pendidikannya. Mau jadi jaksa ada lembaganya. Mau jadi dosen ada. Yang nggak ada itu adalah kampus untuk jadi orang tua. Iya. Nggak ada. Jadi mereka itu adalah sebuah sebuah penjahat sebenarnya. Penjahatnya gimana? Menurut saya itu pernah berpikir orang tua itu adalah seorang penjahat yang memalpraktekkan anaknya. Ya, karena anaknya jadikan uji coba untuk proses pendidikannya. Karena kalau dia pernah berdebat dengan seseorang ya, saya ngajarin anak saya sesuai dengan pengalaman saya. Ya, kemudian kalau saya disalahkan, saya nggak pernah ada namanya diajarkan menjadi orang tua. Nggak ada pendidikan, nggak ada kampusnya untuk menjadi orang tua, nggak ada. Ya, itu bahasa ngeles ya, bahasa ngeles. Sebenarnya pendidikan itu semua sudah ada dalam dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Itu diajarkan pertama adalah pengendalian diri, kesadaran diri. Kalau dia sudah sadar, dia bisa mengakumulasi pengetahuan dalam dirinya, dia bisa melakukan pendidikan terhadap anaknya. Kembali ke daya ingat. Makanya penuhilah otak Anda dengan pengetahuan, maka kuatkanlah pengetahuan itu, kemudian belajarlah mengakumulasi pengetahuan dan bisa melakukan keputusan. Karena saat jadi keluarga, keputusan itu sangat penting. Ya, keputusan itu kalau kita salah melakukan keputusan akan berdampak kepada malpraktek pada diri sendiri dan pada anak. Saya sering kali itu. Keputusan itu pertama misalnya keputusan itu bisa emosi, menahan emosi apa tidak. Anak-anak itu paling sering memancing emosi orang tua. Karena orang tua itu akan memiliki banyak keinginan terhadap anaknya. Anaknya harus mengikuti keinginan orang tua. Itulah kekeliruan menjadi orang tua. Itulah kekeliruan jadi orang tua. Pendidikan ini yang perlu dididik oleh calon-calon orang tua.
Jadi orang tua itu menghimpun pendidikan agar bisa membuat keputusan. Keputusannya adalah jangan membuat anak seperti kehendak orang tua. Ya, jadikanlah anak itu seperti keputusan antara kehendak orang tua dengan kehendak anak. Itu yang penting. Karena banyak sekarang ingin menjadi orang lain. Anaknya ingin seperti ini, anaknya ingin seperti ini. Kenapa dirubah anak itu menjadi orang lain? Inilah butuh namanya mindset, butuh pengetahuan terhadap calon orang tua. Dari anak-anak generasi sekarang ini butuh pendidikan kayak gitu. Pertama, dia harus melakukan observasi selama hidupnya terhadap orang-orang yang sudah berkeluarga. Itu diobservasi dulu. Pertama, sudah mengobservasi dirinya sendiri. Mengobservasi dirinya sendiri dulu, dia sistem pendidikannya di rumah bagaimana. Itu jadikan bahan pengetahuan. Kemudian dia harus berkunjung kepada orang-orang yang sudah berkeluarga untuk mengobservasi bagaimana cara sistem pendidikannya di sana. Itulah butuh pengetahuan. Setelah banyak pengetahuan diakumulasikan baru belajar namanya mengendalikan emosi. Dulu saya pernah belajar waktu saya muda. Sebelum saya menikah, saya selalu ingin gendong anak kecil. Tujuannya apa? Nanti kalau saya sudah nikah punya anak, ini pekerjaan saya. Ya, maka saya belajar gendong anak kecil baru lahir, ngajak anak yang kecil-kecil usia 0, 1, 2, 3 sampai 5 tahun dan paling saya belajar itu sampai umur 7 tahun saja. Saya ingin tahu rasanya jadi orang tua. Ternyata modal itu juga nggak cukup setelah jadi orang tua. Jadi orang tua banyak tantangannya. Pertama adalah mencari nafkah, menghubungkan kesepakatan dengan istri, menghubungkan kesepakatan dengan mertua, orang tua sendiri, saudara, tetangga, luar biasa. Banyak. Kompleks sekali. Nah, itu katanya membutuhkan sebuah lembaga. Lembaga itu disebut dengan apa namanya? Universitas keluarga. Sebenarnya itu menulis aja kayak tinggal tadi ya. Sebenarnya butuhnya adalah menyadari pengetahuan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu diakumulasikan, dicari benang merahnya gimana caranya mendidik. Seperti tadi kan tadi ada di Nindi Sastra, kemudian ada di Sulawantara, ada di Satmus saya cara mendidiknya. Umur 0 sampai dengan berapa tahun jadikan raja. Memang benar itu dikatakan Pak Adi. Kemudian dijadikan pembantu, semua dijadikan apa namanya partner, ya jadikan saudara gitu. Itu memang benar. Anak saya yang pertama, saya sudah punya anak saya pertama itu sekarang kelas 4 SD. Anak 0 sampai dengan 1,5 tahun saya jadikan raja betul. Ya apapun saya lain. Setelah 2 tahun sampai dengan 4 tahun saya jadikan pembantu. Ya bedanya dulu pembantu dulu dengan sekarang. Saya dulu pernah jadi pembantu orang tua saya. Saya takut sekali membantu dengan orang tua. Anak sekarang ketakutan itu sudah berkurang. Ya sudah berkurang. Bahkan dia memiliki cara ngelesnya sendiri ya. Ya itu perlu diobservasi selaku orang tua. Kenapa seperti itu? Pertama saya selalu merasa bersalah dengan diri saya. Kenapa anak saya berbeda dengan saya? cara berperilaku dan menghormati orang tua berbeda. Cara ketakutannya berbeda. Dulu saya karena takut, jadi sekarang bisa jadi dosen. Kalau tidak takut, mungkin tidak seperti ini. Ya suruh sampai disuruh sekolah jauh ya dari rumah itu. Karena pergaulan di rumah itu agak kurang tepat menurut saya. Diubah ke pergaulan yang lebih baik. Ya, diperkirakan juga kurang baik saat tinggal di kota. Dirubah tinggal ke jauh beda pulau di Bali suruh tinggal. Nah, akhirnya saya bisa terbentuk karena itu. Itu pola orang tua dulu. Apakah bisa saya gunakan nanti? Itu tergantung dengan situasi dan kondisi masing-masing orang tua. Jadi kembali adalah belajar di universitas ataupun di sekolah, mendapatkan pengetahuan untuk mendapatkan kesadaran, untuk menjadikan kesadaran. Kecerdasan menjadikan sebuah kesadaran. Bagaimana cara mendidiknya? Nanti bisa melakukan KKN lah dulu ya. Jadi yang calon orang tua ini KKN sama yang sudah berkeluarga kan gitu ya. Calon guru kan ada PKM ya. Jadi guru PKM dulu ke sekolah. Setidaknya saya dulu pernah tinggal sama orang yang memiliki anak kecil. Jadi saya ngasuh, belajar ngasuh. Ternyata sudah KKN sudah, PKN sudah, setelah jadi orang tua masih kalah juga sama. Akhirnya gimana saya membuat nih? Biar saya lebih matang dalam segi emosi ya, saya membuat sekolah khusus anak kecil, namanya TK. Jadi saya jadi guru TK sampai menciptakan banyak lagu. Biar tahu sih gimana caranya mengelola perasaan dia. Ya, itu mungkin perlu saya bilang tadi, calon-calon generasi Z ini KKN lah dulu, PKM lah dulu gitu ya. Calon-calon sama orang tua-tua yang kayak saya dengan Pak Abi ini sebut dengan orang tua transisi ya. Generasi Z ke generasi generasi milenium ke generasi Z. Ini betul-betul orang transisi yang memiliki sistem cara mendidik dengan bapaknya dulu berbeda. Contohnya, buktinya kayak gini. Kalau saya ngajar di peseraman, kalau anaknya bertengkar,
itu seumuran saya tuh, anak-anak itu ya, orang tuanya seumuran saya. Anaknya bertengkar, pulang nangis ke rumah, datang bapaknya bawa panah. Nah, itu. Nah, banyak terjadi seperti itu. Itu terjadi karena memang transisi. Transisi. Dia mengira bahwa sistem pendidikan orang tuanya dulu salah. Dengan kekerasan itu salah. Ya, dengan kekerasan itu salah. Sehingga sekarang tanpa kekerasan. Jadi dianggap benar. Jadi seakan-akan dianggap pendidikan dulu itu selalu salah gitu ya. Tidak ada benernya sama sekali. Sehingga dirubah sama sekali, tidak boleh ada kekerasan di sekolah. Ya, sehingga guru nyubit nggak boleh, guru buku ada waktu SD ini betul-betul kayak patah ini. Kalau buku saya panjang tak. Tapi benar-benar Kalau ini panjang ya, nah ini apa turun? Tapi betul-betul kita terdidik ya. Tapi Saya panjang nih Pak. jadi bisa diakumulasikan sebenarnya sistem pendidikan dulu, sekarang dan untuk masa depan, gitu ya. Iya. Ya, oke. Dari tadi kita kayaknya berserah gimana jadi orang tua. Tapi nggak apa-apa, karena itu juga termasuk dari bagaimana pengembangan mentalitas anak yang memang perlu sangat pendampingan, terutama di era sekarang yang mungkin sangat ada banyak hal yang akan masuk, tidak hanya dari orang tua saja mungkin, dan tidak mungkin juga anak kita lebih tahu duluan tentang hal-hal yang terjadi di dunia daripada mungkin kita sendiri. Nah, berkaitan masih dengan mental itu, ya tadi kan Pak Abdi bilang katanya di awal itu karena anak generasi sekarang cenderung merusak lah istilahnya, ketika dia merasa sedih, ketika dia merasa tidak tenang, dia bukan mencari sebuah cara ataupun solusi, tapi malah fokus ke self destruction. Ya. Gitu. Nah, itu tuh berkaitan dengan bagaimana pertanyaan ketiga ini, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan kaitan mental yang mungkin akhir-akhir ini generasi muda ya, saat ini Gen Z itu lebih aware lagi terkait dengan mental health ini. Nah, apakah konsep mental ini cenderung nanti akan bisa melemahkan generasi muda sekarang, atau malah akan menjadikan sebagai sebuah individu yang nanti lebih solid untuk menghadapi situasi kedepannya? Nah, mungkin dari siapa dulu? Boleh? Banyak boleh. Ya. Oke, yang nih, gimana? Oke, boleh. Oke, well, harapan saya sih seperti itu. Gen Z ya. Gen Z, saya Gen Z. Ya, kita harus memang punya jiwa itu sebenarnya. Kalau ada isu tentang sekarang lebih aware, bagus. Hanya saja, apakah itu akan bisa menyebabkan kelemahan terhadap dirinya? Kalau itu didasari atas ya satu kedisiplinan diri, kedisiplinan mental, benteng spirit yang bagus, ya saya anggap itu tidak akan menjadi sebuah kelemahan. Dan saya anggap ini akan bisa menjawab antara, akan menemukan titik temunya antara generasi sebelumnya dan generasi sekarang. Itu bahasa ini akan menjadi titik temu kalau menurut saya. Jika Gen Z ini memang awareness didasarkan atas itu, kedisiplinan mental terutama ya, keyakinan terhadap diri, spiritual, nilai, value yang ada di dalam diri. Itu ya diramu sebagai bentuk backupnya ya, bentengnya. Dia menurut saya tidak akan menjadi generasi yang lemah, malah generasi yang akan bisa menemukan makna. Nah, kembali ke awal. Iya. Karena apa? Karena ketika kita bisa saling menghargai, ya, saling menghargai, memahami, ya, oke, pembelajaran terdahulu itu seperti ini, yang sekarang ini seperti ini. Misalnya nih, ketika ada yang berbicara, kamu terlalu ini, tidak seperti saya dulu seperti ini, ya. Tetapi ketika kita memaknai bahwa, karena nostalgia pemahamannya seperti itu ya kita hargai. Kita pun tidak harus melawan. Kita tidak harus melawan dengan bahasa ataupun tindakan, tapi kita berusaha untuk menghargai itu, ya, menyadari terhadap hal itu. Saya rasa sini prosesnya akan ada jalinan pemahaman, ya, jalinan pemahaman. Ya, kenapa saya sampaikan bahwa itu penting ya, spirit, kedisiplinan diri, karena kita terpenting sekarang itu ya kita harus saring sebelum sharing. Ya, salah satu contohnya kan gitu ya, sebelum kita sharing ya kita harus saring, berarti harus ada ini alatnya, ini ya, itu alatnya, kedisiplinan, konsistensi diri, spiritual. Kembali lagi berbicara mengenai spirit itu tidak dari dua hal saja, tetapi kita harus bisa memaknai lebih dalam tentang hal itu.
dia akan menjadi generasi yang tangguh, malah generasi yang tangguh, yang dia bisa lebih aware ya. Aware. Maksudnya. Seperti itu sih. Jadi aware asalkan didasarkan pada value dan Nilai-nilai. kedisiplinan ya. Dan menurut Bapak juga terkait dengan mental ya. Mungkin pertanyaan sama, bagaimana pendapat Bapak, apakah karena lebih aware terhadap mental health ini, apakah nanti generasi sekarang akan menjadi generasi, mungkin banyak orang yang bilang generasi 3L ya, lemah letih lesu atau remaja jumbo gitu kan Pak. Sekarang katanya banyak remaja udah jumbo duluan daripada itu, mungkin balik lagi karena dulu lebih produktif, sekarang lebih konsumtif. Itu menurut Bapak bagaimana? Oke, saya kira ada sama seperti tadi ya, ada positif dan negatifnya ya. Kita ambil positifnya aja, bahwa sebenarnya zaman dulu itu dominan neuronnya membentuk fisik, yang sekarang neuronnya membentuk pada kecerdasan pikiran. Kemudian bukan berarti generasi sekarang itu memang benar-benar lemah di bidang fisik, bukan ya. Dalam hal ini fisik itu lebih kepada bukan fisiknya dia, tetapi jangkauan fisik itu lebih luas dan panjang dibandingkan dulu, karena ada teknologi yang bisa dia ciptakan. Ya dulu tidak, kreativitas orang tidak bisa menciptakan teknologi. Jadi kalau orang sekarang ibaratnya, kalau orang dulu kalau ke hutan bawa senjatanya satu, bawa parang aja itu misalnya. Jadi dia bisa membabat sebatas kemampuan parang itu. Jadi kalau udah ketemu payung besar nggak bisa. Tapi orang sekarang, generasi sekarang, semua senjata sudah ada. Kalau dia pergi ke hutan, ketemu apapun dia bisa. Ketemu pohon besar, dia punya pengetahuan penggunaan sensor. Ketemu binatang, dia bawa senjata, dia punya pengetahuan untuk menembak. Semua pengetahuan disediakan di zaman sekarang. Seyogianya orang sekarang itu harus lebih hebat daripada orang dulu. Seyogianya, ya harus lebih hebat. Dan memang sudah lebih hebat. Kalau orang dulu katanya belum bisa ke bulan, orang sekarang udah bisa ke bulan. Ya, kalau orang dulu setiap 30 hari ke bulan purnama. Ya. Kalau saya setiap bulan juga ke bulan bayar cicilan. Panas dulu. Lebih panas dari matahari. Hanya di Twitter Pak. Ya saya kira seperti itu. Jadi orang sekarang generasi ini sebenarnya generasi yang betul-betul yang sangat beruntung, kalau saya bilang sangat beruntung, karena semua fasilitas untuk menjadi maju itu ada. Ya maju dari segi finansial bisa, dari segi spiritual bisa, karena tempat-tempat dan cara-cara meningkatkan spiritual sudah tersedia di kanal masing-masing. Di YouTube ada. Contohnya, dulu saya tahu nih cara menyusun sebuah akumula yoga pemujaan kepada Dewa Baruna. Tapi setelah saya mengetahui cara-cara yoga asanas, itu saya akumulasikan, saya membentuklah sebuah pemujaan kepada Dewa Baruna. Itu dari mana dapat pengetahuan itu? Dari banyaknya referensi yang ada, itu diakumulasikan. Jadi saya tidak akan mencontek di orang lain, tapi saya membentuk karya saya sendiri. Gitu. Jadi orang sekarang harus seperti itu. Orang dulu bisa dalam semasa hidupnya bisa membuat karya maksimal 3 misalnya, 3. Orang sekarang berkali-kali lipat. Sekarang umur saya baru 26, udah berapa banyak karya. Pak Abdi sudah berapa karya? Ya banyak karya. Orang dulu nggak ada. Itulah orang sekarang kalau sampai lebih sedikit karya dari orang dulu itu tidak menggunakan kesempatannya dengan baik. Jadi orang generasi sekarang harus aware dengan kesempatan. Karena dalam kesempatan itu orang akan memiliki banyak kreativitas. Orang yang sudah banyak memiliki kreativitas biasanya mentalnya akan tumbuh. Kalau sudah mentalnya sudah tumbuh, orang itu pasti cerdas. Orang yang sudah cerdas pasti memiliki kesadaran. Nah ini kuncinya di sini alurnya. Jadi ibaratnya gini. Ada banyak nih sepeda gayung, sepeda motor, ada mobil, ada traktor, ada dozer. Kamu mau pergi kemana? Pergi ke pasar. Ya. Terus pakai apa? Jalan kaki. Tidak menggunakan kesempatan ini. Padahal sudah ada sepeda, atau milih sepeda aja, capek padahal motor. Padahal dia mau belanja beli beras, masukin ya, beli beras seton itu misalnya. Ya, semakin banyak belanjanya kan semakin bagus. Padahal ada mobil. Jadi kesempatan ini yang jarang digunakan. Nah ini dapatnya kesempatan ini, banyak orang bilang kesempatan tidak datang 2 kali. Maka kalau orang yang mau butuh mentalnya kuat dan tumbuh dengan baik kecerdasan itu, jangan pernah mengabaikan sebuah kesempatan. Ya, karena kesempatan itu akan mendidik Anda, menjadikan mental Anda jadi kuat.
Ya. Dan jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu. Ya, kalau sudah mau mencoba tuh tanya yang positif ya. Terus yang ketiga itu yang saya maksud adalah jangan gampang menjustifikasi. Jangan gampang menjustifikasi atau menilai value tadi tentang nilai sesuatu, jangan gampang menilai. Karena tentu saja kayak sekarang nih banyak isu tentang ijazah palsu. Kita jangan ikut-ikutan menjustifikasi itu benar, ini benar, nggak boleh. Jadi sharing ngaji. Ini yang penting orang, karena banyak sekali orang plagiator sekarang ya plagiator. Jadi orang plagiat itu justru yang memplagiat jadi pemiliknya. Kan gitu ya. Jadi yang mencontek jadi pemiliknya. Ini bahaya sekali orang sekarang ini. Kayak seperti apa namanya tentang suatu karya bukan karya sastra kitab ya. Jadi sebuah kitab di zaman dulu itu tanpa nama. Kalau orang ajawirenya. Nah, kemudian disadur, diterjemahkan, terus dibuatlah terbitkan, muncul namanya. Dirujuk sama orang lain, yang dirujuk yang buat ini. Hampir 1 jam kayaknya kita berbincang dengan dua narasumber kita yang sangat keren ini. Mungkin untuk itu saya minta sebentar untuk closing statement dulu dari Pak Pase terkait hal ini. Bapak silakan closing statementnya. Dari Pak Abdi. Oke. Dari Pak Abdi boleh. Oke. Ini tentang Brahmacarya. Tantangan generasi muda di era digital. Ya, era digital. Oke. Dan kita berbicara juga tentang Gen Z dan generasi sebelumnya. Saya sih mengcover semua apa yang sampaikan di awal tadi, bahwasanya pesannya seperti ini mungkin yang sering yang sampaikan ya. Life is choice but not last choice. Ya, hidup itu adalah sebuah pilihan, tapi bukan untuk hanya sekedar hidup. Bukan pilihan terakhir ya. Iya, bukan pilihan terakhir. Bahwasanya apa? Saya ingin menyampaikan bahwa terbangunan makna bagi generasi-generasi kekinian itu sangat penting sekali untuk menjembatani proses kehidupan ini gitu. Karena kita akan memilih kalian yang akan membawa diri kalian kemana gitu ya, karena hidup ini adalah sebuah proses, kalian akan memilih gitu. Kalian akan membawa diri kalian kemana, jadilah diri sendiri ya, dalam proses kehidupan jadilah diri sendiri walaupun itu dituntut oleh berbagai perkembangan teknologi, tapi tetap bekali diri dengan berbagai hal ya, seperti disiplin diri, mental, kuncinya juga tentang spiritual nilai. Iya, value di dalam diri itu menjadi bekal untuk kalian bisa memilih ya. Kita bisa memilih jalan mana dan untuk mencapai mana. Ya, titik temu yang tadi juga sudah kita sampaikan bahwasanya ya penghargaan, bisa saling menghargai itu akan menjadi titik temu di berbagai hal. Gitu. Di berbagai hal. Tidak hanya berbicara masalah generasi sekarang dan generasi yang akan datang ataupun sebelumnya, tetapi berbagai hal. Penghargaan, menghargai, dihargai itu menjadi kunci sebenarnya dalam proses kehidupan. Mungkin itu sih dari yang Oke, artinya gini ya. Pertama sekali yang harus dimiliki kayak tadi ya disiplin ya. Pertama kalau menurut saya itu komitmen punya komitmen. Kalau komitmennya menjadi apa ya seperti tadi, janganlah komitmen itu dibentuk dengan orang lain. Jangan jadi orang lain ya, tadi ya, jadilah diri sendiri tapi dengan komitmen ya. Kemudian belajarlah membuat suatu perencanaan hidup. Saya diajarkan tentang perencanaan hidup waktu saya bekerja sebagai pengawas dalam badan usaha milik desa. Ya, kemudian saya jadi pengawas keuangan. Saya berpikir apakah tidak ada nilai dari pekerjaan saya ini yang bisa saya bawa untuk kehidupan saya. Ternyata nilai itu yang saya bisa petik adalah saya harus punya RAP, punya anggaran APBD namanya ya. Kalau itu APBD, di sini punya apa nih rencana anggaran gitu ya. Saya harus punya rencana hidup nih. Jadi harus bisa membuat setiap orang punya rencana hidup. Jadi gimana membuat planning hidup. Dan planning itu ada planning andalan, planning darurat, dan planning cadangan. Saya selalu punya itu. Nah, jadi setiap orang harus punya planning ini. Harus ketemu dengan siapa, berbuat apa. Nah, setelah itu baru dikomitmenkan. Nah, dalam komitmen mungkin di dalamnya ada disiplin, kayak tadi disampaikan ya, disiplin. Nah, terakhir yang nomor 2 ini yang penting adalah
kita percaya kepada Tuhan. Ya, kita percaya pada Tuhan. Itu satu kepercayaan saya, maka saya percaya di sini. Yaitu sebagai closing statement buat Anda semua. Jadi percaya pada Tuhan. Nah, percaya bahwa dalam tindakan itu ada hasil, ya. Tidak ada yang tidak bernilai. Di dalam Bhagavad Gita disebutkan tidak ada yang tidak bernilai, maka buatlah nilai itu. Ya, untuk bisa Anda dinilai, maka buatlah nilai. Untuk Anda bisa mendapatkan pahala, buatlah karma. Jadi selalu berbuat intinya. Seperti bahasa Krishna, dunia ini berdasarkan kerja. Jadi harus kerja. Ya, Pak Presiden kita kerja. Oke, terima kasih. Oke, jadi tadi sudah ada ya 2 closing statement Pak Abdi. Life is choice but not last choice. Jadi dari Pak Pase adalah bagaimana kita harus tetap percaya dan terus kerja. Ciptakan nilai untuk diri sendiri. Ya. Baik, tak dirasa kita juga sudah ada di sesi akhir. Jadi apa yang sudah para ahlinya disampaikan ini, 2 narasumber yang sangat keren-keren ini, saya harapkan agar dapat memberikan perspektif dan juga pandangan baru tentunya pada topik Brahmacharya, apa itu tantangan dari generasi muda sekarang di era digital. Ya, dikatakan sudah semua pertanyaan dijawab dan juga ditangani oleh dosen ini sangat keren-keren dari jawabannya ya. Saya bingung nggak simpulannya gimana, karena tadi closing statement sudah pertanyaannya sudah pun sangat banyak sekali. Jadi saya ucapkan terima kasih tentunya kepada Pak Ketut Pase Gunawan SPDH MPDH yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber di podcast kali ini, dan juga kepada Pak Abdi terima kasih banyak karena juga sudah bersedia dan berkenan menjadi narasumber pada podcast suara kali ini. Sementara mungkin ada next kegiatan lain kita bisa bertemu dengan Pak Pase dan juga Pak Pase dan Pak Abdi. Hampir salah. Oke, mungkin itu saja akhir kata. Saya mewakili dengan panitia dan teman-teman saya yang bertugas di kelompok 3 ini memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang terucap dan juga perilaku yang memang tidak bisa kami tahu yang terjadi pada saat proses ini. Karena balik lagi, kami di sini adalah sebagai insan manusia yang belajar ya Bapak ya. Yang pasti proses belajar itu ada banyak kesalahan yang tentunya pasti kami mengharapkan sebuah kritik dan juga saran. Untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Weda Smarty, yaitu Ibu Nirai Vivian Fitriani SPDH MPDH yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk membuat sebuah podcast yang memang menghadirkan 2 narasumber yang sangat bagus dan juga dari topik-topiknya pun sangat relevan dengan masa kini yang juga merancang podcast suara ini. Terima kasih kepada narasumber dan juga seluruh pihak yang terlibat. Terima kasih juga kepada seluruh kelompok 3 yang sudah bertugas, dan akhir saya tutup dengan terima kasih. Om Santi. Terima kasih ya Pak.